Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Apa kabar? Baik. Baik ya. Tahu nggak baik singkatan apa Bapak Ibu? Baik, bahagia, aku ikut Kristus. Karena baik, Tuhan juga sama kita juga baik. Kasih berkat yang berlimpah. Pada hari ini juga kasih kita kekuatan yang baru. Boleh dong Bapak Ibu, kanan kiri tepuk. Tuhan begitu baik dengan kita. Ya. Sekarang saya undang berdiri ya. Kita bertemu di dalam kasih-Nya. Ayo Bapak Ibu. Berkumpul dalam anugerahnya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku, Bapak Ibu boleh tunjuk kanan kirinya. Saudaraku, saudara yang mengasihimu, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saya mau nyanyi sekali lagi ya. Kita bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu boleh dong tunjuk sebelah kanan kirinya. Ayo, ayo ku kasihi kau. Dengan kasih Tuhan, Ya boleh lihat wajahnya masing-masing. lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasihi kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tuhan begitu baik kepada kita. Kasih-Nya berlimpah. Kebaikannya, apapun itu, yang Dia kerjakan adalah yang terbaik buat kita. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
ya Bapak Surgawi, Tuhan Yesus, Bunda Maria, Santo Yosef dan Roh Kudus. Terima kasih atas rahmat, berkat Engkau, penyertaan-Mu Tuhan, dari semalam hingga berakhir. Dan pagi hari ini Kau kumpulkan kami di tempat ini untuk memuji, memuliakan, menyembah Kau di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nafas kehidupan yang telah Kau percayakan kepada kami. Dan kami juga masih bisa bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, sahabat kami. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Semua puji-pujian yang akan kami nyanyikan pada hari ini hingga siang nanti, itu adalah semua doa-doa kami Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan Engkau Tuhan? Hanya satu, kami mau bersyukur kepada Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita akan sekali lagi. Saya undang untuk berdiri lagi ya Bapak Ibu ya, karena kita ingin bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kita katakan sekali, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kita katakan sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia.
Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari yang baru, pagi yang indah ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, atas kesehatan yang Kau berikan pada kami sampai dengan hari ini, nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Karya-karya terbesar-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Kau begitu baik. Kau selalu melindungi kami, menyertai kami dimanapun kami berada, Tuhan. Kau sebagai perisai kami. Terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya kami mengucap syukur kepada Engkau, Tuhan. Apa yang kami alami, baik atau tidak, tapi itulah yang terbaik bagi kami, Tuhan. Karena kasih-Mu begitu besar terhadap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur selalu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu puji Tuhan. Pada hari ini ada sahabat saya yang ingin bersaksi atas kemurahan Tuhan, atas kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Yaitu Ibu Sasa. Ibu Sasa silakan. Yuk, bawa. Shalom. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini saya ingin sedikit menyampaikan sharing saya, ya pengalaman lah gitu, sampai saya hari ini bisa berdiri di tempat ini. Perjalanannya cukup panjang. Saya berawal dari penyanyi pop, tidak mengenal puji-pujian. Saya selalu pergi ke klub, ke kafe buat nyanyi. Dari tahun 2000, malah saya pernah aktif di Yohanes Bosco PD. Tapi mungkin karena kedagingan saya masih kuat, jadi selalu saya masih nyanyi di luar. Karena dengan menyanyi itu, nanti lagu ini akan saya bawakan, bahwa waktu saya nyanyiin lagu ini dulu ya, tahun 2000,
saya dapat 3 piala, juara 1. Jadi nanti sebentar lagi saya akan nyanyiin dan saya akan ngomong sedikit gimana awalnya saya bisa masuk ke masuk ke PD ini. Saya datang ke PD, iseng saya datang, disambut dengan baik sama Bu Herlina, welcome banget terima saya. Bu Herlina ngomong, lu jangan sibuk dengan rohana ya, harus rohani juga. Rohana itu maksudnya nyanyi lagu-lagu pop, lu jangan sibuk dengan lagu-lagu pop, harus lu ikut pujian juga. Akhirnya dengan berjalannya waktu saya ikut puji-pujian. Puji Tuhan, Roh Kudus bekerja buat saya mungkin di puji-pujian ini. Berkat juga bimbingan dari teman-teman, terutama Bu Herlina yang selalu push, kamu harus gini, kamu biarpun udah pintar jago nyanyi, kamu harus latihan, gak boleh kamu ngerasa kamu bisa nyanyi apa-apa. Pokok itu jadi cambuk buat saya, bukan buat oh saya gak mau lagi datang, enggak, itu cambuk buat saya. Oh iya, kenapa ya saya udah umur segini gak memuji-muji Tuhan gitu. Nah saat ini Roh Kudus sudah bekerja, mulai bekerja, jadi saya mulai puji-pujian. Dan saat ini saya ingin membawakan lagu di luar dari pujian ya. Tadinya kan mau terakhir, tapi teman-teman bilang gak apa-apa di kesaksian. Saya bawain lagu ini yang sudah membawa saya 3 kali juara 1 dengan lagu ini. Boleh ya, mau denger ya? Ke gurun engkau ikut, ke kutub engkau turun, bersama sehidup semati. Demikian kau ucapkan janji, menangis kita berdua, tertawa bersama. Tapi kini apa yang terjadi, segalanya kau tak peduli lagi, dan yang lebih menghancurkan kau bercumbu di depanku. Oh Tuhan, tunjukkanlah dosa dan salahku. Mudahnya dia buat janji, semudah dia ingkar janji. Oh alangkah kejamnya cinta, alangkah pedihnya. Oh kejam, pedih, oh pedih cinta. Oh
kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Sasa yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin bersaksi? Silakan. Oh ya, Pak Budi ya kalau nggak salah ya Pak ya. Silakan Pak, ayo. Ya, saya mau bersaksi. Sebelumnya saya berkarir di dunia banking, mulai dari awal itu di Wom Finance, terus lalu di Adira, sampai akhirnya titik puncaknya saya COVID-19 tahun 2020. Nah, pada saat itu saya pun juga bingung kenapa sampai saya udah doa juga udah, doa novena juga udah, doa semuanya udahlah pokoknya. Terus tahu-tahu tahun 2021 istri saya meninggal. Nah, itu musibah dari beruntutan. Musibah tersebut sampai sekarang pun saya belum dapat pekerjaan, terus terang. Tapi yang anehnya saya dikasih karunia mimpi seperti Yusuf dan Firaun. Mimpi saya yaitu saya mendapatkan 7 bintang. Ada yang diberikan karunia menafsirkan mimpi enggak? Kalau yang ada, Bapak Ibu bisa sharing dengan saya diberikan karunia bermimpi. Nah, pada saat itu, tanggal 8 Juni, di Paskalis kebetulan saya sharing dengan Ketua PDPKK-nya, yaitu Ibu Sunarti, diberikan karunia untuk menafsirkan mimpi. Dan pada tanggal 24 Juli 2024 saya diberikan 10 juta langsung. Itu ditransfer ke rekening saya. Nah, itu berkat Tuhan. Saya nggak tahu dapatnya dari mana, tahu-tahu masuk ke rekening saya. Nah, ini saya juga sampai saat ini saya masih belum dapat kerjaan. Saya juga nggak tahu ada apa lagi kemudian berikutnya. Yang saya tahu saya diberikan karunia mimpi lagi, yaitu yang pertama saya mendapatkan uang dari ekstrak sejumlah 201 ekstrak dari kripto Jerman. Kalau ada yang bisa mengartikan mimpi saya, dan saya udah cetak rekening saya di dalam mimpi itu benar uangnya masuk 201, tapi sampai sekarang masih belum saya terima. Itu saya juga nggak tahu karunia mimpi. Terus saya juga mendapatkan mimpi satu lagi, yaitu saya dan anak saya diberikan mama sambung. Nah, mama sambungnya ini juga akan membuat album karismatik gereja Katolik dan akan beredar di seluruh karismatik gereja Katolik. Saya juga nggak tahu ini mimpi atau bukan atau nggak tahu. Sampai sekarang saya juga belum tahu artinya ini. Ya itu aja sih. Demikian Bapak Ibu, makasih. Budi, terima kasih Pak Budi untuk sharingnya, kesaksiannya. Mungkin masih ada lagi yang ingin bersaksi atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Bapak Ibu. Iya, saya mau menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebenarnya mungkin kalau saya kemarin periksa yang lebih lanjut atau apa ke lab, karena pulang dari sini tuh setengah sorenya saya sakit panas sampai 3 hari. Lalu teman menganjurkan saya untuk periksa ke puskesmas yang terdekat, tapi tidak lengkap ya, ada lab atau saya apa gitu. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini saya masih bisa sehat dan berdiri di tempat ini. Juga sebenarnya bukan karena gagah dan kuat saya atau kesombongan ya. Saya juga dulu pernah mengalami muntah sampai 15 kali. Tapi saya tidak pernah mau ke dokter, tidak pernah mau periksa. Tapi akhirnya Tuhan memberi kesembuhan. Karena Tuhan tahu isi hati saya yang sebenarnya. Saya pernah BAB sampai 9 kali. Dan anak serta suami menganjurkan saya ke puskesmas. Tapi saya orangnya memang bandel ya. Cuman saya hanya bersandar dan berharap banyak pada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesembuhan itu pada saya. Sampai sekarang yang kemarin saya alami 3 hari berturut-turut. Migrain yang luar biasa. Panas, demam. Sampai anak saya kalau memegang saya, kok mami panas? Iya, ya doain saja.
Akhirnya puji Tuhan saya cuma ke puskesmas yang terdekat diberi obat. Dan sekarang sudah sembuh, migrain saya juga puji Tuhan mudah-mudahan tidak kumat lagi. Itulah kebaikan dan kemurahan Tuhan untuk saya dan mungkin juga untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Maria atas kesaksiannya. Luar biasa ya. Berkat didoakan dengan sama anaknya ya. Sakitnya akhirnya pulih kembali. Tuhan Yesus begitu hebat, luar biasa ya. Mending kita percaya kepada Tuhan. Ya, mari kita dengarkan sama-sama tanggapan lagu untuk kesaksian ini. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau kerjakan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih semuanya. Bapak Ibu, saya undang lagi berdiri ya Bapak Ibu ya. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di sekeliling kita. Mari kita katakan, kita memandang Dia. Mengingat Tuhan, ku selalu memuji-Nya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam. Ku ingat di Tuhan, Tuhan pelindungku. Kiri kanan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Bapak Ibu saya mau bertanya ya. Bukan bertanya, Bapak Ibu. Kalau kita percaya bahwa Tuhan bersama kita, ya Bapak Ibu ya. Tuhan ada di sekeliling kita, Tuhan ada di sekeliling di gedung ini. Apakah Bapak Ibu tidak khawatir, tidak ada kekhawatiran gitu di hati? Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau Tuhan Yesus ada bersama kita? Tidak, jawabnya tidak ya. Bapak Ibu perlu khawatir kalau Tuhan Yesus ada di kita? Apakah Bapak Ibu tidak perlu khawatir? Tidak ya. Bapak Ibu tidak perlu takut? Tidak. Sekali lagi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir? Tidak. Bapak Ibu tidak perlu takut? Tidak. Bapak Ibu, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan ada bersama kita, kita tidak perlu khawatir semuanya itu. Mari Bapak Ibu, kita tunjukkan jari kita ke atas. Yuk, kita bergaya sedikit ya. Oke,
sudah ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus ada di hati kita. Mari kita bangkit, serukan namanya. Bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, takkan kuasanya. Kita buat diri sebenar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, maju, takkan kuasanya. Kita buat diri sebenar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teduh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Saya mau bilang sini ya. Nama Yesus, Ya. yang kuat. Saya. Yesus, kota benteng yang teduh. Saya mau sebelah kiri ya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Ya, kita katakan semuanya ya sama-sama. Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teduh. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Kita katakan sekali lagi nama Yesus. Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teduh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, Nama Yesus. nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Puji Tuhan. Boleh Bapak Ibu tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Luar biasa Tuhan Yesus ya. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, hadir di tempat ini. Kita akan membuka hati kita agar Roh Kudus masuk di hati kita. Terima kasih Tuhan, apa yang telah Kau berbuat dalam hidup kami. Kebaikan-kebaikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari kita katakan sama-sama dengan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku,
akan sama-sama dalam hati. Mari kita buka hati kita. Bapak Ibu, saya persilakan untuk berdiri lagi. Silakan berdiri Bapak Ibu. Kita akan menyembah lebih lagi kepada Tuhan. Karena kita percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Mari kita angkat tangan kita tinggi untuk menyembahnya. Engkau penghibur, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh Tuhan, buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Buka hati untuk Roh Tuhan, buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Kita akan menyembah lebih lagi. Kita akan meninggikannya lebih lagi. Ku tinggikan. Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan berdarah ku tinggikan.
Bawalah kami berjalan bersama Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu, Bapa. Karena kami percaya Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami. Kami nanti-nantikan kedatangannya setiap hari. Bapa, kami percaya di ruangan ini Kau telah sembuhkan, Kau telah pulihkan. Yang ada bergumulan di keluarganya, sakit penyakit, Kau telah sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau begitu baik dan sangat baik. Kami begitu tenang ada di sisi Engkau Tuhan. Kau penolong kami sepanjang hari, sepanjang masa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hingga siang ini, kami siap membuka hati kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan ajaran-ajaran Engkau yang nanti akan diwartakan oleh Ibu Lindawati. Kami percaya Kau telah mengurapinya, Kau telah memberkatinya, agar nanti apa yang dikeluarkannya semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas apa yang telah Kau lakukan di tempat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapak Ibu silakan duduk. Ibu Lindawati silakan Ibu. Ya. Shalom semuanya, selamat pagi menjelang siang. Ya, apa kabarnya? Luar biasa, baik. Perkenalkan, nama saya adalah Lindawati Pilat. Saya adalah pewarta yang diutus oleh komunitas Santo Thomas. Saya juga adalah pengajar beberapa seminar. Dan saya hari ini didampingi oleh suami saya yang di belakang tuh, ya, yang selalu standby, nemanin saya kemanapun, ya. Dan dia juga yang menjadi kritikus saya. Setiap kali saya khotbah pasti dia kasih masukan gitu ya. Oke, sekian perkenalan saya. Terima kasih untuk yang sudah mengundang saya. Dan hari ini kita belajar tentang apa Bapak Ibu? Hidup dalam pimpinan Roh Kudus, ya. Ini sebetulnya kita udah lewat dari masa Pentakosta ya. Tetapi tema ini nggak cuma ada di dalam Pentakosta, tetapi setiap hari kita butuh nggak hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Siapa yang merasa yakin butuh dipimpin Roh Kudus? Ya, semua ya. Kenapa tema ini sangat penting? Tiap hari kita menjalani rutinitas yang sama, betul ya? Bangun tidur, kerja, segala macam, urus ini, urus itu. Tiap hari rutinitasnya sama. Terus tiap hari kita menghadapi masalah-masalah gak Bapak Ibu? Ya pasti ya, menghadapi masalah-masalah. Terus ada tantangan gak tiap hari dalam hidup kita? Pasti ada. Dan juga tiap hari kita ketemu sama orang-orang yang berbeda karakter sama kita dan kadang unik-unik. Betul gak? Kudu sabar gak? Pasanganmu unik gak? Anakmu karakternya sama atau beda sama kamu? Beda. Ya, tiap hari kita bertemu, belum ketemu teman pelayanan, betul ya, Sis Anita ya. Wah, macam-macam deh pokoknya ya. Nah, udah gitu tiap hari kita bisa gak salah omong? Bisa. Bisa salah ngomong, menyakiti orang, terus bisa juga salah bertindak, salah ambil keputusan. Maka untuk itu, hidup kita ini butuh benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Zaman sekarang tuh ada istilah yang lagi viral. Bapak Ibu tahu gak ya? Burn out, burn, kebakar habis, burn out, tahu istilah itu? Oh mungkin yang anak muda kali ya. Kalau yang usia-usia baby boomers di sini ya, mungkin nggak tahu istilah burn
out gitu ya, kebakar habis. Itu lagi viral karena itu salah satu kondisi mental, penyakit mental gitu ya istilahnya. Kondisi mental yang membuat emosi seseorang itu terkuras habis. Ya, akhirnya karena terkuras habis bisa sampai stres kronis stresnya. Udah gitu akhirnya membuat apa? Tubuh kita mudah lelah, kita mudah sakit, kita mudah baper, tersinggung, segala macam, merasa kesepian. Itu dialami. Makanya zaman sekarang dikit-dikit ada istilah healing. Betul gak? Siapa di sini senang healing? Ya, healing itu bukan berarti penyembuhan, tapi healing itu istilahnya pemulihan batin. Demen jalan-jalan, aduh kalau lagi sumpek nih, lagi nggak enak, aduh mau healing. Ke Bali enak kayaknya ya, ke ini enak kayaknya ya, ke Amerika enak ya kayaknya. Nah, demen pada healing. Nah, tapi makanya kita gak bisa selesaikan kondisi kayak begitu. Cuma jalan-jalan. Jalan-jalan senengnya cuma sebentar. Begitu sampai di rumah, balik lagi ke dalam kehidupan nyata, sumpek lagi. Betul? Makanya kita butuh peran Roh Kudus. Hidup kita butuh dipimpin Roh Kudus supaya apa? Supaya hidup kita nih enjoy. Supaya kita bisa tetap semangat. Masalah boleh ada, tetapi ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita menjadi aman, tenang. Kenapa? Karena Yesus bersama kita. Amin. Mari kita buka dulu siapa itu Roh Kudus. Semua pasti udah tahu ya. Tadi Ibu Helena ya udah sebutin tuh dalam doanya ya. Tadi waktu sabda pengetahuan. Kita buka dulu yuk. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Coba dibantu slide-nya. Ya, Bapak Ibu ada yang bawa ini? Handphone yang isinya ada Alkitab, boleh dibuka. Siapa itu Roh Kudus? Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 kita baca dulu ya. 3, 2, 1. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Stop dulu di sini. Jadi Roh Kudus itu siapa Bapak Ibu? Penolong. Penolong kita. Ya. Jadi Roh Kudus itu adalah roh penolong. Catat dulu baik-baik ya. Yang kedua, sekarang kita lanjutkan ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Yang kedua, Roh Kudus itu roh apa? Kebenaran. Catat. Jadi Roh Kudus apa pertama? Roh penolong. Yang kedua, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Ya. Yang ketiga, kita lihat ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Coba buka ayat 26. Tetapi belum ya, 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus apa yang ketiga? Penghibur. Roh penolong, roh kebenaran, roh penghibur. Lanjut. Terus. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang keempat, Roh Kudus itu apa? Mengingatkan kita. Roh yang selalu mengingatkan kita. Mengingatkan apa sih? Akan apa yang sudah diajarkan, kebenaran yang sudah diajarkan. Itu Roh Kudus. Dan Tuhan berjanji, coba balik lagi di ayat 16. Dan Tuhan berjanji di ayat 16 bahwa Roh Kudus itu menyertai apa? Kita selama-lamanya. Bilang kanan kirinya, Roh Kudus sertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus sertai kamu selama-lamanya. Berarti Roh Kudus ada dalam diri kita permanen enggak? Permanen. Ketika kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Roh Kudus itu sudah tinggal dalam diri kita. Tapi masalahnya Roh Kudusnya hidup apa tidak? Roh Kudusnya memimpin hidupmu atau tidak? Karena di sini kan temanya hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Berarti pemimpin kita siapa? Yang memimpin hidup kita siapa? Roh Kudus.
Kudus. Beneran. Beneran nih Roh Kudus yang mimpin. Ya, kita tahu, Tuhan Yesus tahu kenapa Tuhan Yesus bilang dia Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya permanen. Kenapa? Karena dia tahu sebagai manusia kita hidup di dunia yang tidak mudah. Ada yang di sini hidupnya mudah. Ada yang di sini hidupnya nyaman-nyaman aja, nggak punya masalah. Nggak ada. Semua punya bermasalah semua ya. Semua bermasalah. Betul gak? Termasuk mau yang ngomong ya, ada masalah. Nah, jadi kita lihat di sini, kita hidup di dunia yang tidak mudah. Apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang nih ya. Iblis itu kan tugasnya iblis apa sih? Misinya iblis. Coba dibuka Yohanes 10 ayat 10. Coba kita buka ya. Pencuri datang hanya untuk apa? Pencuri. Terus membunuh. Terus membinasakan. Ini misinya iblis. Iblis gak suka anak Tuhan penuh Roh Kudus. Iblis gak suka anak Tuhan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dia tahu ketika anak Tuhan hidupnya dipimpin Roh Kudus, maka anak Tuhan ini gak bisa digoda. Anak Tuhan ini gak akan jatuh kalau dia hidupnya selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi zaman sekarang, iblis pinter gak mengalihkan diri kita. Ya, supaya hidup kita gak dipimpin Roh Kudus. Lewat apa? Gadget, iya betul. Lewat HP, lewat gadget. Ini cara iblis untuk mengalihkan perhatian anak-anak Tuhan. Supaya anak-anak Tuhan nih hidupnya cuma terpaku sama HP. Ini nih zaman sekarang nih gangguannya di sini, betul gak? Mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, gangguannya di sini. Semua bisa didapat di sini gak? Informasi apapun bisa. Tiap hari mandangin HP gak? Ya. Terus tiap hari lihat TikTok gak? Ya. Nyari hiburan ada di sini. Sehari-hari kita pegang ini, betul? Jadi sadar atau tidak sadar, anak-anak Tuhan ini hidupnya dipimpin sama ini nih. Dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Coba lebih panik mana? Ketinggalan HP sama ketinggalan Alkitab? Hah? Mana yang lebih panik? Ketinggalan HP. Ketinggalan Alkitab, bodoh amat. Apalagi ke PD jarang bawa Alkitab. Berat. Alasannya apa? Berat. Bisa share sama temen, bisa masuk apa? Bisa lihat slide. Betul ya? Nah, sadar gak sadar dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita cuma pegang HP. Nah, apa yang masuk ke roh jiwa, itu yang memimpin hidup kita. Apa yang masuk ke dalam roh jiwa kita, itu yang memimpin kita. Ini saya ulang-ulang supaya Bapak Ibu itu nancep. Jadi apa yang masuk ke dalam roh jiwa kita, itulah yang memimpin kita. Itulah yang akan mempengaruhi kita. Cara kita bicara, cara kita bertindak, karakter kita, itu bisa mempengaruhi ya istilahnya kalau apa yang masuk ke dalam roh jiwa kita. Saya pernah lihat di TikTok gitu ya, dikasih sama teman. Gara-gara TikTok, itu seorang istri, jadi karakternya berubah. Berubahnya kenapa? Jadi curigation sama suaminya. Curiga. Karena di dalam TikTok itu banyak sekali. Istilahnya kayak begini. Ini bukan ngomongin TikTok ya. Pokoknya di dalam media sosial gitu ya. Itu banyak sekali misalnya gini. Ciri-ciri suami yang sedang selingkuh. Kalau itu diliatin terus, dicari. Mempengaruhi roh jiwa kamu gak? Nanti suami telat dikit pulangnya,
udah terpengaruh sama yang ada di HP ini. Iya nih ciri-ciri suami mulai selingkuh nih ya. Ditanya diem aja. Terus kalau lihat handphone ngumpet-ngumpet. Weh gitu ya istilahnya ya. Gak dikasih lihat ke istrinya. Terpengaruh gak? Yang tadinya percaya sama suaminya. Jadi tidak percaya. Nah akhirnya ada nih video ini. Seorang suami pulang jam 2 pagi. Ya, istrinya belum dengar penjelasan suami, istrinya langsung ngerepet ya. Kamu pasti selingkuh ya, karena saya lihat ya ciri-ciri orang selingkuh kayak begini, wah ngoceh terus ya. Suaminya mukanya memelas gitu ya. Terus suaminya bilang, "Dek, dengerin dulu, Dek, dengerin," gitu ya. Ini saya nih pulang jam 2 pagi ada alasannya. Siapa sih mau selingkuh? Dia bilang, "Satu aja gak habis-habis," dia bilang. Ya, terus bohong. Terus udah gitu masih gak percaya. "Pasti kamu sama perempuan lain, gini. Terus suaminya bilang, "Ini loh Dek, motor saya bannya kempes. Mesti ganti, robek, ganti. Saya cuma dikasih duit sama kamu 100.000. Dan ban itu mahal harganya. Gak ada bengkel yang mau utangin saya Dek. Saya keliling-keliling jauh sampai akhirnya saya dapet itu yang mau utangin saya." Nah, istrinya curiga, cemburuan karena apa? Yang di HP. Informasi yang di HP. Nah, sekarang kita mau belajar ya. Coba kita lihat di sini ya. 2 Korintus 5 ayat 4. 2 Korintus 5 ayat 4. Ini kita mau lihat nih. Kalau orang yang hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, seperti apa sifatnya? Kita buka 2 Korintus 5 ayat 4. 2 Korintus 5 ayat 4. Ya, baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Coba kita lihat. Orang yang hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang terjadi di situ selama masih ada di kemah ini, di tubuh kita ini? Apa? Kita apa? Mengeluh. Kita mengeluh. Oleh apa mengeluhnya? Oleh beratnya tekanan. Tekanan hidup. Tekanan dalam hidup berumah tangga. Tekanan di dalam hidup bersama dengan anak, mantu, dan sebagainya. Belum dengan usaha, belum dengan ini, dengan itu segala macam. Ya. Kalau lagi happy, kita ngeluh gak? Gak ada, betul ya? Ada orang lagi happy ngeluh. "Aduh, saya udah kebanyakan duit banget nih. Gimana ya caranya ya supaya habis?" Ada yang orang ngeluh begitu? Gak ada ya. Coba kalau sakit dikit. "Aduh, pinggang saya nih sakit banget nih. Udah berobat gak sembuh-sembuh. Aduh," pokoknya gitu. Belum lagi kalau dapat masalah yang tiba-tiba. Jadi orang yang hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus pasti apa? Suka ngeluh. Ya, suka ngeluh, suka khawatir, betul gak? Takut. Nah, itu yang terjadi. Belum lagi jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Tadi Roh Kudus itu roh kebenaran, betul ya? Jadi karena tidak ada kebenaran di dalam hidup kita, kita anggap fine aja ngomongin orang, fakta kok dia kayak begitu. Padahal boleh gak biarpun itu fakta? Boleh gak ngomongin orang biarpun itu fakta? Enggak. Kita udah tahu kebenarannya kayak begitu, memang orang ini bermasalah, mulut kita harus apa? Diam. Itu bukan bagiannya kita. Itu kalau orang yang dipimpin Roh Kudus, ngerti kebenaran. Tapi kalau orang gak ngerti kebenaran dikasih tahu, jangan ngomongin dia loh. Tapi bener loh, dia itu selingkuh loh. Itu udah fakta, itu udah rame beritanya. Akhirnya kita jadi
ngikut-ngikut gak bikin dosa. Iya. Oke, nah jadi kita mau jadi manusia baru dipimpin Roh Kudus, tapi kita gak mau meninggalkan yang lama. Apa yang lama? Manusia lama kita. Manusia lama kita yang penuh kekhawatiran. Manusia lama kita yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan dosa, ya, penuh dengan segala macam ego. Ya, egonya kita, kebiasaan-kebiasaan kita, belum kita pakai pikiran sendiri bertindak. Nah, justru Tuhan mau kita dipimpin Roh Kudus. Coba kita lihat lagi, baca lagi. Roma 8 ayat 14 dulu, ya. Roma 8 ayat 14 dulu. Coba baca sama-sama yang kenceng. 3, 2, 1. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Coba kata semua orang ganti saya. Saya yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yuk, 3, 2, 1. Saya yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 lagi tapi ayat 9-nya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan. Tadi katanya firman Tuhan yang sebelumnya, yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kalau yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah, berarti kan gak hidup dalam daging, betul? Tetapi kadang kita masih mentingin kita punya ego. Masih mentingin kita punya hawa nafsu. Masih mentingin kita punya kedagingan. Gak apa-apa marah. Wajar orang marah. Ya, wajar gak apa-apa marah. Tapi harus apa? Sebelum matahari terbenam sudah padam amarahmu. Ini gak padam-padam amarahnya. Mesti panggil belambir gitu ya. Gak padam-padam. Nah jadi kita lihat di sini. Kalau Roh Allah itu diam di dalam kita. Orang yang dipimpin Roh Kudus, Roh Allahnya apa? Diam. Ya, bukannya menghindar. Roh Allah itu roh yang kudus. Kalau kita nggak kudus, dia diam nggak di sini? Ya, dia minggir dulu. Makanya dibilang kalau nggak punya Roh Kristus, dia bukan apa? Milik Kristus. Siapa di sini milik Kristus? Semua milik Kristus. Siapa anak Allah? Yakin? Beneran? Yuk kita lihat lagi ya. Ayat 15, masih di Roma 8. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Inilah kenapa Tuhan mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita nggak diperbudak lagi. Kita nggak diperbudak lagi sama si iblis. Kita nggak diperbudak lagi sama si jahat. Pikiran kita tidak diintimidasi. Pikiran kita tidak dikuasai lagi oleh roh-roh jahat. Apalagi ini nih. Ini informasinya bisa banyak yang salah gak? Bisa banyak yang salah. Contoh deh misalnya ya, ada satu artikel gitu ya misalnya tentang kesehatan. Saya ini diabetes, sudah sekitar berapa belas tahun ya? Saya mungkin sekitar 15 tahun kali, 14 tahun, 15 tahun. Saya udah sakit diabetes dari muda ya. Dan saya sekarang udah umur 50, jadi kurang lebih 14 tahun saya kena diabetes. Nah di dalam artikel kesehatan itu ada buah-buah yang diperbolehkan dimakan oleh orang diabetes. Ya, karena saya diabetes saya tahu dong buah apa yang boleh saya makan sama tidak boleh saya makan. Kira-kira buah jeruk boleh gak dimakan orang diabetes? Boleh gak orang diabetes makan buah jeruk? Gak boleh, karena itu manis. Pisang, gak boleh. Kalaupun ada pisangnya tuh yang masih ada ijo-ijonya. Tapi di artikel itu dikasih semua
termasuk jeruk, pisang ada juga di dalamnya. Nah, anak bimbingan saya mau jenguk orang yang sakit diabetes yang kakinya hampir diamputasi. Cici, kita bawa apa ya? Bawa buah ya? Oke, bawa buah. Buahnya dia lihat di artikel. Saya bilang, kamu cari sendiri buahnya buah apa. Ci, buahnya ini. Aduh, itu jeruk gak boleh ya. Pisang gak boleh ya, gitu ya. Nah, kadang suka salah informasi gak? Suka. Ya, jadi kita hati-hati karena ini juga bisa salah informasi. Hanya Yesus, hanya firman Tuhan. Ini benar. Amin. Ya, inilah yang benar. Nah, jadi Tuhan mau apa sih kita dipimpin oleh Roh Kudus? Supaya kita tidak diperbudak lagi oleh keinginan kita, kedagingan kita, hawa nafsunya kita, oleh segala macam pikiran kita. Iblis ya, dosa-dosa dan segala macamnya. Kita nggak diperbudak lagi. Kita nggak jadi takut lagi, kita nggak jadi khawatir lagi. Tadi kan WL-nya bilang, jika Yesus ada beserta saya, takut gak? Takut gak? Kata tadi gitu ya. Kita nggak takut lagi. Tuhan mau kita tuh nggak khawatir, kita nggak diperbudak oleh si jahat. Supaya apa? Ya, supaya kita ini dijadikan anak Allah. Tuhan mau kita dekat, intim sama Dia. Jadi kita sangat dekat dengan Tuhan. Nah, kita lihat di sini ya. Kita perhatikan. Tadi kan saya bilang, apa yang masuk ke dalam roh jiwa kita, itulah yang memimpin kita. Sehari-hari kita lihat jejak-jejaknya kita ya. Setiap hari tuh kita lebih menghabiskan waktu di mana? Di sini? Atau kita bersama Tuhan? Tadi kan lagunya, kanan kiriku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Nah, kita habiskan jejak kita di mana? Atau kanan kiriku ada handphone, sekelilingku ada handphone. Ya, kita perhatikan di mana kita habiskan tiap hari hidup kita. Kalau kita habiskan tiap hari hidup kita cuma ini, jadi yang pimpin hidup kita siapa? Iya. Nah, sekarang kita lihat lagi, apa sih ciri-ciri orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus? Ada 4, ya. Ada 4. Yang pertama, tolong dibuka dulu 2 Korintus 5 ayat 6. Apa sih ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus? Ya, coba baca sama-sama. 3, 2, 1. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari sempurna. Jadi yang pertama, ciri-ciri orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, apa? Senantiasa tabah. Senantiasa tabah tuh artinya selalu tabah. Punya masalah berat, tabah. Ditimpa musibah, tabah, ya. Dijelekin orang, tabah. Difitnah orang, tabah. Lagi kekurangan duit, tabah. Ya, diomongin orang, tabah. Gampang amat Bu Linda ngomong begitu. Udah ngalamin belum? Ngalamin. Ya. Saya mengalami apa yang Tuhan mau didik saya untuk masalah senantiasa tabah. Papa saya itu meninggal waktu tahun 2019 sebelum COVID. Kena pneumonia. Ya, jadi banyak sekali bintik-bintik putih di paru-parunya. Saya ngejagain papa saya selama 1 minggu berdua sama cici saya ganti-gantian. Jadi saya jaganya dari pagi sampai sore karena malam saya mesti khotbah gantian. Cici saya yang sore sampai pagi, nanti saya balik lagi gantian, aplusan seperti itu. Singkat cerita, papa saya itu meninggal 7 hari setelah dia dibaptis dan puji Tuhan udah dilayani semuanya. Pokoknya meninggalnya tuh bagus banget ya. Meninggalnya itu jam 11 malam. Besoknya
jam 5 pagi, saya itu harus bawa rombongan pergi ke Gua Maria plus saya khotbah di situ. Bayangkan jam 11 malam papa saya meninggal. Bisa tahu gak rasanya gimana kalau orang yang sangat kita sayang, kita kasihi meninggal. Tapi besoknya saya masih ada tugas. Ya, pergi pagi-pagi ke Sukabumi jam 5 subuh, ya, bawa rombongan dan saya harus khotbah di sana. Itu gak enak Bapak Ibu rasanya. Ya, saya mau kasih tahu semua yang ada di sana, yang rombongan itu. Jam 11 malam udah pada tidur. Karena usianya rata-rata lansia yang ikut saya. Jadi udah pada tidur semua. Jadi saya bisa batalin gak? Gak bisa. Kalau bisa batalin enak gak? Lagi berduka, ya, kita batalin, orang itu terima, oke. Tetapi ini gak bisa dibatalin karena kondisinya jam 11 malam papa saya menghembuskan nafas terakhir. Saya ada di saat-saat itu, pulang khotbah saya langsung ke rumah sakit karena udah dapat feeling papa saya di saat-saat terakhir. Jadi didoain sampai nafasnya turun. Itu bayangin rasanya gimana. Dan saya harus khotbah dalam kondisi berduka. Enak gak Bapak Ibu? Kondisi begitu. Gak enak. Ya, saya duduk di depan, saya sambil nahan nangis, tapi saya sedih hati saya. Ya, tapi harus saya tetap tabah, harus tetap kuat di depan umat-umat yang saya layani. Itu nggak enak banget. Saya terus layani, untungnya pulang pergi ke Sukabuminya, nggak nginep. Saya nggak tahu kalau nginep deh. Untungnya pulang pergi. Malam begitu udah selesai, saya langsung ke rumah duka. Itu nggak enak. Tapi kita harus apa? Senantiasa tabah. Difitnah orang, pernah gak? Pernah. Waktu saya masih kerja di stasiun TV. Difitnah. Ya, difitnah yang jahat sama mereka. Tapi kita belajar lagi untuk apa? Senantiasa tabah. Pembela kita siapa? Tuhan Yesus. Kalau orang yang gak dipimpin Roh Kudus, selalu cari backingan, betul gak? Contoh deh, ketangkep polisi di tengah jalan. Ya, ngomongnya apa? Kalau ketangkap polisi di tengah jalan naik mobil gitu ya, ditangkap gitu ya, tangkap polisi. Kamu ngelanggar gini-gini, terus yang punya backingan bilang apa? Saya punya saudara jenderal. Kalau hidupnya nggak dipimpin Roh Kudus, kita cari backingan. Backingan yang ada di dunia ini, betul gak? Itu. Tapi kalau yang ada Roh Kudus, kita ngaku salah gak? Kalau salah, ngaku. Karena roh kebenaran, gak boleh bohong. Ya, ngaku, paling didenda, betul gak? Ya sudah, didenda itu pelajaran jadinya. Ya, oke. Kita lihat itu yang pertama. Jadi senantiasa tabah. Sekarang yang kedua. Yang kedua, ciri yang kedua adalah apa? Senantiasa bersukacita dan bersyukur. Senantiasa bersukacita dan bersyukur. Karena senantiasa tabah, pasti juga akan apa? Senantiasa bersukacita dan bersyukur. Kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 18. Ya, 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa. Kalau orang hidupnya dipimpin Roh Kudus, bersukacita senantiasa. Ya. Terus yang berikutnya, yang 18. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus senantiasa apa? Sukacita, senantiasa bersyukur.
Satu paket tuh senantiasa mama bersyukur itu gandengan. Gak bisa orang sukacita kalau tidak ada bersyukur. Ya, tadi kan ada lagunya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Betul ya? Jadi kita mau selalu bersyukur. Kita mau selalu bersuka cita. Bilang kanan kirinya, senyum, sukacita ya. Coba kalau yang masih belum senyum suruh senyum, sukacita. Anak Tuhan yang dipimpin Roh Kudus, mukanya bulat-bulat. Kenapa bulat-bulat? Penuh sukacita. Enggak panjang-panjang, lonjong-lonjong, merengut aja gitu ya. Jadi selalu apa? Senyum. Ya, kalau senyum manis gak? Manis. Kalau senyum yang pria ganteng gak? Ganteng. Kalau senyum yang wanita cantik gak? Cantik. Ya, jadi kalau Roh Kudus, kita dipimpin Roh Kudus, muka kita glowing ya. Gak perlu ke skincare, gak perlu ke tempat apa namanya tuh, kecantikan kulit, salon-salon kecantikan kulit ya. Glowing. Ya, sekarang yang ketiga. Hemat uang ya. Kalau hidup dipimpin Roh Kudus hemat uang. Sekarang yang ketiga, apa sih ciri-ciri orang yang dipimpin Roh Kudus? Yang ketiga, hidup karena percaya bukan karena melihat. Kita buka di 2 Korintus 3 ayat 5. Hidup karena percaya bukan karena melihat itu kalau nggak salah. Oh, tiba-tiba lupa. Hidup karena percaya bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7 kalau nggak salah. Coba, betul nggak? 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Ya baca sama-sama. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Jadi kalau orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, hidupnya apa? Karena percaya, bukan karena melihat. Pernah gak alami situasi yang kita hidup karena percaya bukan karena melihat? Kalau melihat mah lemes, lihat masalah kita gitu ya. Tapi kita percaya Tuhan selesai. Saya ngalamin itu. Saya ini kan hamba Tuhan full time. Dari 2013 saya full time. Jadi saya memang mengabdikan diri untuk Tuhan full time. Jadi saya kerjanya sehari-hari ya begini, khotbah, ngajar PA, seperti itu ya. Nah, tapi sambil ngajar biarpun full time, saya berusaha seperti Paulus. Tahu Paulus? Ya. Paulus itu biarpun dia full time hamba Tuhan, dia juga kerja gak? Dia kerja tukang tenda, tukang bikin tenda. Jadi tidak mengganggu dia punya pelayanan. Kalau kerja di kantor dari jam 7 misalnya jam 8 sampai jam 7 malam, bahkan lembur ya. Nanti gak ada waktu buat bikin materi. Jadi saya memang putuskan full time sambil saya meniru Paulus. Tetap apa? Bekerja, ya usaha istilahnya. Dan saya usahanya itu adalah karena saya dulu kerja di TV. Saya usahanya desain. Nah, usahanya desain grafis, saya bikin logo perusahaan dan lain-lain. Dan akhirnya klien-klien kepengen saya cetak juga. Jadi saya jadi broker percetakan. Jadi saya istilahnya ambil percetakan di orang, saya dapat komisi. Nah, singkat cerita, karena jadi broker, itu kan saya nalangin orang dulu modalnya, betul gak? Nyetak ini saya modalin dulu gitu ya, orang baru bayar kemudian. Terus kira-kira klien itu kalau bayar tepat waktu atau mundur? Biasanya mundur ya. Pasti klien itu kalau bayar mundur. Minta barangnya cepet-cepet. Betul ya? Minta barangnya cepet-cepet. Bayarnya lama. Dijanji-janjiin melulu. Dijanji-janjiin melulu. Ada gak yang ngalamin kayak begitu yang buka usaha di sini? Ngalamin juga. Idem. Nah, kira-kira modal saya habis gak nutupin semua? Habis. Nah, waktu saya habis pulang pelayanan gitu ya, pulang pelayanan di suatu tempat yang istilahnya
saya tidak dapat apa-apa gitu ya. Tapi saya nggak masalah untuk hal begitu karena saya hidup buat Tuhan. Saya bilang sama suami saya, uang tabungan kita tinggal 10.000 nih. 10.000 bisa ditarik gak? Besok mau makan apa nggak tahu. Karena uang kita semua di orang. Ya. Terus akhirnya Tuhan ingetin saya ayat tadi. 2 Korintus 5 ayat 7. Hidup kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Wah, ayat ini terngiang-ngiang terus di kuping saya, di dalam pikiran saya. Akhirnya saya sepanjang perjalanan naik motor sama suami saya ucapkan kata-kata ini. Hidup saya hidup karena percaya, bukan karena melihat. Terus saya doa, Tuhan Engkau punya kuasa Tuhan. Jamah itu klien-klien saya yang belum bayar, Tuhan ingetin dalam nama Tuhan Yesus. Karena saya percaya Roh Kudus itu kan roh penghibur, roh penolong, betul gak? Roh kebenaran, dia ngingetin kita apa yang sudah pernah diajarkan Yesus. Pasti Roh Kudus tolong, Roh Kudus hibur saya dan segala macam. Singkat cerita, udah nyampe di rumah, ada yang telepon. Linda, sorry ya, aku baru keingetan lo belum bayar ya, udah 3 bulan. Dalam hati saya, puji Tuhan, saya makan besok. Ya, terus berikutnya, besok-besoknya lagi mulai ada yang kirim. Modal saya balik, puji Tuhan. Mulai bagi Tuhan Yesus dong. Nah itu yang keberapa tadi? Ketiga ya. Sekarang yang keempat, ciri yang keempat. Ciri yang keempat adalah orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus. Itu jadi pelaku firman. Jadi pelaku firman. Ya. Hidupnya jadi pelaku firman. Karena kita itu kalau nggak jadi pelaku firman, iman kita itu mati. Coba dilihat Yakobus 2 ayat 22. Ya. Mana bisa Roh Kudus menghidupkan iman kita? Mana bisa senantiasa tabah? Mana bisa kita percaya tanpa melihat? Mana bisa kita tetap bersyukur senantiasa? Kalau kita nggak kerjasama dengan perbuatan kita. Coba kita lihat. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan dan oleh perbuatan itu iman jadi sempurna. Kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, ada iman enggak? Ada. Jadi kita jadi pelaku firman. Jadi kita enggak menjadi jahat ketika kita diperlakukan enggak adil. Pasti Bapak Ibu yang ada di sini pernah diperlakukan enggak adil. Pernah enggak? Pasti pernah. Saya pernah di dalam pelayanan saya yang dulu, di PD saya yang dulu ya. Saya di cut nggak boleh jadi WL selama 2 tahun. Ya. Setelah ganti koordinator. Tapi itu PD saya yang dulu ya, dulu. Ya. Alasannya sepele. Alasannya karena saya suaranya katanya fales, cadel, gitu. Tapi sekarang lihat orang cadel Tuhan jadikan pewarta yang ngomongnya lebih banyak. Kalau nyanyi kan nggak kelihatan, betul gak? Ya saya dibilang gitu, Linda kalau kamu jadi WL nggak boleh nyanyi. Lah nggak jadi WL nggak boleh nyanyi, gimana rasanya Bu jadi WL nggak boleh nyanyi? Mana bisa saya jadi WL cuma diem terus ngomong sepatah 2 patah kata. Diperlakukan tidak adil. Tapi saya tetap harus jadi pelaku firman gak? Kalau hidup kita gak dipimpin Roh Kudus, kita marah sama orang itu. Kita sakit hati, kita kepahitan, kita benci. Tapi saya memilih saat itu waktu saya diperlakukan tidak adil. Saya tetap melayani Tuhan. Jadi apa? Asyir. Kan senyum saya manis ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak. Jadi saya bagian penyambut tamu. Halo, shalom. Apa kabar? Selamat datang gitu ya. Itu saya lakukan. Saya omongin mereka gak ya jahat sama saya? Gak mau. Saya
benci gak sama yang ngomongin saya? Saya nggak mau. Kenapa? Bukan saya punya hak untuk bisa marah sama dia. Saya punya hak untuk benci sama dia. Tapi saya tidak mau lakukan. Sekali lagi, Roh Kudus, roh kebenaran. Kasih tahu gak kebenarannya? Jahat jangan dibalas sama jahat. Kejahatan dibalas kebaikan. Doakanlah orang yang menganiaya kamu. Itu semua ada di kitab suci gak? Diingetin gak sama Tuhan? Iya. Kalau kita marah, kita sakit hati, kita benci, yang rugi siapa? Yang rugi kita. Yang kita benci mah lagi enak-enak tidur, lagi enak-enak makan bakmi, cukyok, segala macam ya. Kita hanya merana sendirian. Nah itu dia ya. Jadi kalau ada Roh Kudus, Roh kebenaran, kita pasti diminta ya jadi pelaku firman. Amin. Ya, sekarang gimana sih caranya kita dipimpin oleh Roh Kudus? Nih caranya, catat baik-baik. Semua mau dipimpin Roh Kudus hidupnya? Mau ya? Yuk catat baik-baik ya. Yang nyatet di sini cuma Ibu Helena doang sama WL-nya. Oh, yang lain catat di dalam otak ya. Oke, kita lihat ya. Bagaimana cara supaya hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus? Pertama, harus ada penundukan diri. Nomor 1. Harus ada penundukan diri. Bagaimana bisa dipimpin oleh Roh Kudus kalau kita sombong? Bisa orang sombong dipimpin Roh Kudus? Ya dia merasa hebat, mana bisa. Tadi saya terkesan sama kesaksiannya Ibu Sasa. Biarpun saya udah jago nyanyi, udah juara terus. Tapi Bu Sasa mau menundukkan diri. Ikut latihan. Ya. Istilahnya ini kan yang singer-singer kan gak sehebat Ibu Sasa, betul gak? Ya dari segi pengalaman dan lain-lain. Tapi Ibu Sasa yang udah pengalaman, yang udah juara menyanyi, mau menundukkan diri. Rendah hati ikut latihan. Coba kalau yang merasa dirinya hebat. Gak perlu latihannya, gampangnya, tinggal begini aja, set gitu ya. Jadi tinggal kasih angka ke Sis Anita, udah tahu. Gitu. Tapi Ibu Sasa mau menundukkan diri. Kita yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita butuh menundukkan diri. Kalau orang sombong sama iblis. Ya, kita lihat ayatnya yuk. Penundukan diri. Ya, Galatia 5 ayat 18. Galatia 5 ayat 18. Galatia 3:21, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin Roh Kudus, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Perhatikan kata-kata, memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh, berarti kita penyerahan diri nih, menyerahkan diri kita. Kalau mau menyerahkan diri perlu kerendahan hati, penundukan diri. Ya, Yakobus 4 ayat 7 bilang, tunduklah kepada Allah, lawan iblis. Kalau kita serupa dengan iblis, gimana iblis mau lari dalam hidup kita? Ya, jadi harus apa? Tunduk ya. Kalau mau menundukkan diri, kerendahan hati itu kerelaan. Ya, kerelaan diri kita. Kita belajar untuk ini ya. Ini yang pertama. Jadi penundukan diri adalah kerelaan, bukan perintah. Jadi harus dari diri kita sendiri. Karena musuh terbesar adalah apa? Diri sendiri, betul. Musuh terbesar kita diri sendiri. Ngalahin ego, gampang atau susah? Kalau kita ngomong, ada nih orang-orang tertentu kalau ngomong itu mau menang terus. Pernah gak ketemu sama orang yang kayak begitu? Aduh, ngomong sama dia tuh ya, kayaknya gak mau kalah. Kitanya yang mesti kalah. Kitanya yang udahlah, terserah dia mau ngomong apa sampai kita begitu. Ada kan orang kayak begitu?
kekeh tetap dengan perkataannya. Nah itu seperti itu. Jadi kita kalau menundukkan diri itu mengalahkan diri kita sendiri ya. Jadi hidup kita itu gak terpusat sama diri sendiri. Coba buka lagi Galatia 2 ayat 20. Ya. Galatia 2 ayat 20. Ya, coba baca sama-sama 3, 2, 1. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Stop sampai situ aja. Bagian A-nya saja kita baca. Ini kan ada lagunya ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Lanjut yuk sis Anita. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Ayo semuanya nyanyi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidup kita bukannya kita lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam diri kita. Amin. Jadi perlu gak penundukan diri? Perlu. Supaya apa? Diri kita ini dikalahkan. Kehendak kita ini dikalahkan. Biar apa? Kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua cara kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ayo anak-anak Tuhan yang mau dipimpin Roh Kudus. Yang kedua adalah renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Apa yang masuk ke dalam roh jiwamu, itu yang memimpin kamu. Saya ulangin terus kata-kata ini. Supaya kata-kata ini masuk. Apa yang masuk ke dalam roh jiwamu, itu yang memimpin kamu. Mau hidupnya dipimpin Roh Kudus, makanan Roh Kudus adalah ini. Apa makanan Roh Kudus? Firman Tuhan. Ini makanan Roh Kudus. Ini makanan roh jiwa kita. Tubuh kita aja suka dikasih makan apa? Bakmi, nasi goreng, apa lagi? Capcay. Apa lagi dikasih makan apa, Bu? Tubuhnya? Hah? Macam-macam ya. Ada yang bistik lah, ada yang apalah. Wah, kalau kita dikasih makannya enak-enak, yang sehat-sehat, tubuhnya sehat. Sehat. Tapi kalau roh kita nggak pernah dikasih makan, rohmu sehat? Enggak. Bagaimana bisa menghadapi persoalan hidup yang luar biasa, yang banyak itu, kalau kita rohnya nggak digemukkan sama firman Tuhan? Ya, jadi apa? Renungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kalau kita baca firman Tuhan ya, coba fungsi firman Tuhan ya. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, ini fungsi firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang berguna untuk apa? Mengajar. Terus apa lagi? Menyatakan kesalahan. Terus memperbaiki kelakuan. Terus mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi kalau kita sering-sering renungkan firman Tuhan, tuntunan Roh Kudus nyata gak dalam hidup kita? Nyata. Kenapa? Kalau kita salah dia kasih tahu gak? Kasih tahu, karena dia roh kebenaran. Terus dikasih tahu juga gak caranya supaya kita memperbaiki kelakuan? Dikasih tahu. Kalau kita lagi sedih, lagi apa? Dia hibur. Ya, karena apa? Banyak sekali kata-kata penghiburan di dalam firman Tuhan. Nih, contohnya teman saya nih ya. Teman saya ini Katolik KTP biasa. Ya. Kalau dengerin firman tuh gelisah. Kebakar kali ya. Gelisah. Pengen cepet-cepet gitu. Akhirnya dia cuma ke gereja aja, tapi kadang gak misa. Doa pun juga kagak. Badai datang dalam hidupnya. Suaminya selingkuh. Gara-gara Riuni. Riuni membawa petaka. Ya, cinta lama belum selesai. Ketemu si mantan pacar.
Akhirnya bikin bisnis berdua. Sering pergi kemana-mana. Akhirnya jadi tambah dekat. Yang perempuan punya punya suami, punya anak. Yang ini teman saya suaminya dia juga punya anak. Lupa gak kalau lagi bucin ya? Lupa semuanya. Nah, akhirnya selingkuhlah itu suaminya, dari pulang cuman berapa jam, akhirnya lama-lama gak pulang. Karena teman saya ini hidupnya gak dipimpin oleh Roh Kudus. Akhirnya apa? Dia cari orang pintar. Uangnya habis ke orang pintar. Disuruh ini mau, disuruh itu mau, beli ini mau, itu mau gitu ya. Singkat cerita, ketemu saya, terus udah berapa bulan ternyata sama si orang pintar. Saya tanya sama dia, itu orang pintar ya? Pintar. Udah suamimu ini gak? Pulang gak? Suamimu udah gak selingkuh gak? Enggak, masih. Berarti kurang pintar itu orang. Katanya orang pintar bisa balikin suaminya. Saya tanya, balik gak suaminya? Enggak. Berarti kurang pintar itu. Ya. Yang pintar banget siapa? Tuhan Yesus. Luar biasa karena dia tahu semuanya. Saya bilang, kamu baliklah sama Tuhan. Kamu andelinlah Tuhan. Kamu mintalah hidupmu dipimpin Roh Kudus. Minta roh kebenaran hidup dalam diri kamu. Kamu dihibur, kamu dikuatkan. Roh penolong itu yang akan menolong hidupmu. Ya, akhirnya dia mau ya ikut Tuhan lagi, balik lagi, baca firman lagi, dibimbing mau, segala macam mau, ikutin caranya Tuhan. Cuman saya bilang sama dia, kalau ikutin cara Tuhan, nggak cepet ya, nggak cepet. Jangan ngarep cepet. Kalau cara Tuhan apa? Yang diproses siapa dulu? Kita dulu. Kita yang diproses dulu. Nah, setelah teman saya diproses sama Tuhan, imannya mulai bertumbuh, mulai mengandalkan Tuhan, matanya tertuju sama Tuhan. Akhirnya apa? 3 tahun kemudian, suaminya kembali sama dia. Ya, cara kembalinya diputusin sama selingkuhannya. Aman kan jadinya? Karena diputusin sama selingkuhannya, jadi aman. Gitu ya. Nah, akhirnya sampai sekarang mereka hidup bahagia, happy ending. Ya. Nah, itu dia. Jadi yang kedua apa tadi? Renungkan firman Tuhan, ya. Nah, sekarang yang berikutnya. Berikutnya yang ketiga. Karena ingat kenapa renungan firman Tuhan? Input positif, output positif, ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah berdoa di dalam Roh Kudus. Berdoa di dalam Roh Kudus. Kita kalau mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus berdoa di dalam Roh Kudus. Jangan berdoa, gak berdoa. Bukannya doa dan puasa, puasa doa. Gitu ya, jangan dibalik ya. Doa puasa, bukan puasa doa. Jadi kita harus berdoa dalam Roh Kudus. Libatkan Roh Kudus. Pakai pujian penyembahan, enak banget deh. Ya kan? Misalnya kita refnya aja. Sembah dan badan puji nuhi tatamu. Mari sembah dia. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Siapa di sini suka pujian penyembahan? Belum semua. Pulang dari sini, pujian penyembahan sama Tuhan. Kita sering kali kita berdoa bukan dalam Roh Kudus, tapi dalam diri kita punya kepentingan pribadi. Doa permohonan boleh gak? Boleh. Tuhan gak nyalain kita kok kalau kita punya doa permohonan. Tetapi Tuhan lebih senang kalau kita itu memuji-muji Dia. Supaya roh kita ini connect sama Tuhan. Kalau kita gak pernah berdoa dalam roh kita,
Bagaimana kita bisa connect sama roh Allah yang adalah roh? Ya, jadi kita perlu apa? Berdoa di dalam roh. Coba buka ayatnya. Yudas 1 ayat 20. Yudas 1 ayat 20. Oke, saya minta waktu 10 menit lagi habis ini selesai ya. paling cepat 5 menit. Ini udah mau selesai. Oke. Yudas 1 ayat 20. 3, 2, 1. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Mulai malam ini. Aduh, saya kan gak bisa nyanyi. Pujian itu luar biasa loh. Saya kan sering ngajak PA. Waktu sebelum COVID saya ngajak PA ibu muda. Ini ibu muda ini punya sakit tiba-tiba gitu. Jadi dia bangun tidur tiba-tiba pipinya itu jendol sebelah, segede baso, telur, gede banget, ya. Terus dia ke dokter suruh operasi, ini diangkat ya, kayak ada tulang lebih segala macem gitu ya. Terus dia bilang, aduh Cilinda saya nggak mau dioperasi karena saya kulitnya itu keloid. Jadi kalau operasi, bekas operasinya itu pasti berbekas keloid, jadi jelek, apalagi wanita. Kan kita lebih memperhatikan kecantikan gitu ya istilahnya. Nah dia bilang, gimana ya Ci, bisa gak Ci Tuhan sembuhin? Saya bilang, kalau kamu imanmu yang akan menyembuhkanmu. Ya saya gak berani bilang, bisa gitu ya. Nanti gak bisa, gagal dong buat Tuhannya ya. Main sok-sokan gitu ya. Saya bilang imanmu yang akan menyembuhkanmu. Caranya gimana? Tiba-tiba dapat hikmat dari Tuhan, dia disuruh muji Tuhan. Saya bilang, Tuhan kasih hikmat, kamu muji Tuhan. Aduh Cilinda saya gak bisa nyanyi apa? Ya udah nyanyi aja satu lagu lah, apalah yang kamu ngerti lah. Cuman bisa satu, apa itu? Ku mau cinta Yesus selamanya. Gak apa-apa saya bilang, cuma satu bisanya, gak apa-apa, nyanyi aja itu. Ya udah, tapi dia nurut loh, orangnya nurut ya, dia ikutin. Dia nyanyi lagu itu, ku mau cinta Yesus selamanya, jemput anak nyanyi itu, masak nyanyi itu, pokoknya nyanyi itu terus ya. Cuman sayang sih dia sibuk sama anaknya, jadi kalau enggak saya ajak ke sini kesaksian. Terus udah gitu, singkat cerita dia tidur. Besoknya itu jendolan yang segede telur kempes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Terus lucunya ya, kayak ada garis operasi warna biru begini nih. Segeset, cuma segaris gitu. Tapi habis itu hilang. Jadi Tuhan sendiri yang operasi dia. Lewat apa? Pujian penyembahan. Maka berdoalah dalam roh. Jangan kita cuma berdoa, cuma minta terus sama Tuhan. Doa dalam rohmu kalau engkau mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Sekarang yang terakhir. Bukan terakhir, masih ada 2 lagi. Yang keempat, cara hidup dipimpin Roh Kudus. Libatkan Roh Kudus dalam apapun. Libatkan Roh Kudus dalam apapun. Mau pergi, libatkan Roh Kudus. Roh Kudus jagai saya. Lagi punya pergumulan, libatkan Roh Kudus. Mau pilih ruko, libatkan Roh Kudus. Ya, mau mantu, libatkan Roh Kudus juga dong. Kamu mantu supaya lancar ya pernikahannya dan lain sebagainya. Pokoknya segala apapun libatkan Roh Kudus. Karena Tuhan bilang apa? Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Ya, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi harus apa? Libatkan Roh Kudus, libatkan Tuhan. Karena Roh Kudus itu pribadi Tuhan yang ketiga. Ya, kan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, itu yang keempat. Sekarang yang terakhir. Nyalakan rohmu dengan melakukan firman. Nyalakan rohmu dengan menjadi pelaku firman. Roh Kudus tidak bisa hidup kalau kita tidak jadi pelaku. Mana bisa hidup kita gak jadi pelaku? Kita suka marah-marah, kita suka ngomongin orang, kita suka melakukan dosa. Bagaimana Roh Kudus yang mau hidup terus? Kalau kita tidak jadi pelaku, ya. Coba kita buka Filipi 1 ayat 22.
Filipi 1 ayat 22. Yuk, bagian ya 3, 2, 1. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi kita yang hidup masih di dunia ini, kita ini harus bekerja keras. Apa? Memberi buah. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita belajar untuk bisa menghasilkan 9 buah roh, itu karakter. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, karakternya 9 buah roh. Hafal gak? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, ini karakter dihasilkan. Yang siapa di sini yang doa minta sabar? Ya. Siap-siap ya Ibu, kalau doa minta sabar, nanti banyak badai. Karena disitulah kita dilatih untuk tetap sabar. Ya. Karena semuanya dasarnya itu kasih. Begitu kita punya kasih, kita bisa punya yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai yang terakhir. Kalau nggak ada kasih, kita nggak bisa sabar sama suami, betul? Kalau nggak ada kasih, kita nggak bisa sabar sama anak, betul? Kalau nggak ada kasih, mana bisa kita lemah lembut? Jadi kita harus jadi pelaku firman di sini ya. 9 buah roh karakter ini harus kita hasilkan. Kita masih dalam hidup kita harus apa? Menghasilkan buah. Ya. Jadi lihat di sini ya. Jadi kita harus apa? Belajar. Inilah cara untuk kita menjadi orang yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya ini memberkati kita semua. Dan kita semua yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan dibebaskan dari segala kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya. Mari kita bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, saat ini Roh-Mu menjamah setiap kami. Ampuni kami Tuhan, anak-Mu yang lemah ini. Yang seringkali kami tidak mengandalkan Engkau, yang seringkali kami tidak dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Karena kami sering memakai pikiran kami sendiri, kami sering memakai kehendak kami sendiri Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan kami disadarkan, Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong, Roh yang memberikan kami kekuatan, Roh yang mengajarkan kami Roh kebenaran itu. Biarlah saat ini Roh itu boleh hidup Tuhan. Nyalakan api Roh Kudus-Mu saat ini Tuhan. Biarlah api Roh Kudus-Mu boleh hadir Tuhan, boleh mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, kami yang sering mengeluh di dalam beratnya beban hidup, saat ini Tuhan, kami yang letih lesu dan beban berat, kami datang kepadamu Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan kami dikuatkan kembali. Kami menundukkan diri kami Tuhan saat ini, merendahkan diri kami Tuhan. Supaya hidup kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Biarlah kami senantiasa bersyukur. Biarlah kami senantiasa bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami untuk kami senang merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kesukaan bagi kami Tuhan. Kesukaan kami bukan handphone. Kesukaan kami bukan media sosial. Tetapi kesukaan kami adalah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh hidup Tuhan di dalam diri kami. Biarlah diri kami juga boleh menjadi pelaku firman. Karena Roh Kudus tidak bisa hidup kalau kami tidak menjadi pelaku firman. Engkau yang mengutus kami, Engkau yang menguduskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah lewat pimpinan oleh Roh Kudus-Mu, kami boleh memiliki kekuatan yang baru. Kami boleh dibebaskan dari rasa takut. Kami boleh dibebaskan dari rasa khawatir. Kami boleh dibebaskan dari segala
pikiran-pikiran yang tidak baik ataupun kelakuan yang tidak baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau terus kuatkan anak-anak-Mu, hamba-Mu tidak tahu masalah apa yang terjadi dalam hidup anak-Mu, tetapi mereka menuliskannya di dalam kertas-kertas doa ini dengan penuh iman dan harapan. Bila saat ini Tuhan Yesus, Engkau yang melihat doa-doa mereka, Engkau yang melihat tetesan air mata mereka Tuhan, pergumulan mereka Tuhan. Bila saat ini Tuhan Yesus, Engkau menjawab apa yang mereka harapkan seturut kehendak-Mu, tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diangkat bebannya, yang punya masalah dalam keluarga, hubungan dalam keluarga Engkau rekatkan kembali, yang punya masalah dengan suaminya dalam pernikahannya, Tuhan Engkau yang menjadi raja atas pernikahan mereka, Engkau yang akan menyatukannya kembali. Apapun masalah mereka yang dengan kesulitan keuangan ekonomi, Tuhan Engkau yang sanggup mencukupi segala kebutuhannya. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah saat ini Tuhan, kami yang sudah menerima berkat dari surga, kami memuji Engkau, karena Engkau lah Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Lindawati. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Lindawati, luar biasa. Mari kita berikan yang terbaik lagi kepada Tuhan. Bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk pengumuman silakan. Terima kasih buat Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sudah hadir pada hari ini. Kepada Ibu Linda Pileat, kami ucapkan terima kasih untuk renungannya. Dan kepada Ibu Sasa, Pak Budi, serta Ibu Maria, kami ucapkan terima kasih untuk kesaksiannya. Tuhan memberkati. Dan kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Maria Berbi serta teman-teman, juga kepada pemain keyboard Ibu Anita, juga kepada petugas LCD yang setia Ibu Uni dan Ibu Desi, juga kepada soundman Bro Alvin yang setia, juga kepada para petugas kolektan dan penerima tamu. Tuhan memberkati semua pelayanan kita. Ada beberapa pengumuman untuk jadwal PDKK gabungan di bulan September 2024. Nanti yang mau bisa menghubungi pengurus di depan. PDKK malam hari Kamis tanggal 29 Agustus yang dibawakan oleh Bapak Yosef Masri dengan tema Siapa yang kamu dengar menentukan kemenanganmu. Dan minggu depan PDKK Selasa pagi kita akan misa dan adorasi di gereja seberang Kim Taigon bersama Romo Wisnu Wicaksono PR. Juga terima kasih Bu Sasa untuk konsumsi yang menyediakan pada siang hari ini. Mari kita nanti berikan sama-sama ucapan selamat ulang tahun kepada Bu Sasa dan para tim singer nanti bernyanyi happy birthday ya. Dan kepada Bapak Ibu yang baru pertama hadir,
pada siang hari ini. Dimohon kesediaannya untuk berdiri dan saling berkenalan. Selamat datang Ibu. Jangan lupa Selasa depan datang lagi ya. Bagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus bisa menghubungi pengurus PDKK dan secara khusus tim doa akan mendoakannya. Demikian pengumuman ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi Selasa depan. Tuhan memberkati kita semua.